Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah Koordinator Nasional Proyek E-Government. Situasi ideal dalam membangun e-government di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan di sebuah negara adalah apabila pemerintahan tersebut telah berhasil menyusun sebuah master plan berupa perencanaan, pembangunan, dan pengembangan e-government di negara tersebut. Untuk negara maju, hal ini tentu saja tidak menjadi masalah yang besar karena biasanya infrastruktur maupun kebutuhan yang lainnya telah merata dan tersedia di seluruh wilayah negara. Di samping itu, pengetahuan para birokrat di masing-masing departemen juga telah memadai. Namun untuk negara miskin dan berkembang diperlukan suatu koordinasi yang baik agar perencanaan atau inisiatif pengembangan e-government di lembaga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kemudian kebutuhan yang beragam dari masing-masing departemen pemerintahan dapat benar-benar berkonvergensi menuju visi yang dicita-citakan. Salah satu cara koordinasi yang umum dipergunakan adalah dengan mendirikan sebuah lembaga atau kantor yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menjamin agar pengembangan e-government benar-benar terjadi dan saling mendukung menuju sebuah sistem e-government yang holistik di masa depan. Contohnya adalah pemerintahan Australia yang mendirikan lembaga yang diberi nama National Office for the Information Economy Roles atau NOIR di ibu kota negaranya Canberra. Kemudian secara strategis lembaga ini memiliki 5 peran penting dalam rangka koordinasi proyek e-government yang ada di pemerintahan, yaitu monitoring dan assess progress, best practice, framework and strategic direction, facilitate agency activities, dan coordination and collaboration. Yang pertama adalah framework and strategic direction, yaitu fungsi penting bagi NOIR yang digunakan untuk menentukan arah pengembangan e-government di Australia yang sejalan dengan visi dan misi strategi pembangunan negara Australia. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka NOIR kemudian menentukan strategi yang dipergunakan untuk seluruh lembaga dan institusi pemerintahan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh seluruh institusi. Kemudian dengan adanya strategi dan kerangka ini, maka setiap institusi dan lembaga di seluruh negara bagian itu akan dengan leluasa membangun e-government-nya masing-masing tanpa harus takut bahwa sistem yang dikembangkan sendiri-sendiri tersebut tidak sejalan dengan strategi nasional Australia karena konseptual tadi sudah dibangun untuk menjamin bahwa semua sistem akan saling mendukung satu sama lain. Selain strategi dan kerangka yang dimiliki, maka terdapat juga blueprint atau master plan pengembangan e-government yang dapat membantu terciptanya sebuah sistem yang holistik atau menyeluruh dan konvergen, yaitu menuju pada satu arah tujuan yang sama. Selanjutnya adalah facilitate agency activities. Fungsi NOIR ini adalah memberikan konsultasi bagi institusi-institusi pemerintah yang lain yang berniat mengembangkan atau dalam proses mengimplementasikan e-government. Hal ini diperlukan oleh berbagai institusi pemerintahan karena e-government tidak berhenti hanya sebagai hal-hal strategis semata, namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai juga isu-isu teknis yang harus dicari pemecahannya, kemudian didiskusikan, dibicarakan juga dengan berbagai pihak yang lain.
Misalnya masalah standarisasi format data, jenis aplikasi, spesifikasi teknologi yang dipergunakan, dan lain sebagainya. Noir ini memberikan konsultasi kepada setiap institusi yang memiliki permasalahan dalam menerapkan e-government, sehingga permasalahan tersebut dapat terpecahkan, kemudian pembangunan aplikasi e-government dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja nasional yang telah dituangkan pada master plan. Fungsi selanjutnya adalah sebagai coordination and collaboration. Project e-government merupakan atau pada dasarnya memerlukan kerjasama antar sektor atau lintas sektoral, sehingga seringkali dibutuhkan koordinasi yang efektif agar proses integrasi yang terjadi dalam project e-government tersebut berjalan dengan baik. Seringkali juga secara politik sangat sulit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin dalam setiap proyek e-government tersebut yang melibatkan beberapa departemen atau divisi pemerintahan. Sehingga Noir menawarkan diri sebagai koordinator yang memimpin konsorsium lembaga-lembaga pemerintahan yang saling berkolaborasi tersebut. Fungsi utamanya adalah menjaga agar terjadi komunikasi yang efektif dan kondusif antara lembaga-lembaga pemerintahan yang saling bekerja sama dalam membangun proyek e-government, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang dapat menghambat aktivitas pembangunan e-government. Kemudian monitor and assess progress, yaitu melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kemajuan masing-masing proyek e-government yang ada dalam portofolio master plan. Yang dilakukan di sini adalah sama halnya dengan pemantauan proses kemajuan sebagaimana layaknya proyek-proyek pembangunan pada umumnya. Biasanya ada yang dilakukan ini adalah memantau kualitas, waktu, dan biaya yang dihabiskan untuk proyek e-government tersebut. Sejauh mana kualitas waktu dan biaya yang telah dialokasikan, apakah sesuai dengan perencanaan, on the right track, atau tidak. Maka Noir akan mengambil langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan jika alokasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika terjadi hambatan, maka Noir akan bertugas sebagai lembaga yang membantu dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sebagai best practice. Di sini Noir secara kontinu selalu mempelajari berbagai perkembangan e-government yang ada di dunia atau benchmarking, sehingga dapat dipilih dan diterapkan di Australia. Fungsi riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Noir ini sangatlah penting dan strategis, terutama dalam era globalisasi, dalam pertimbangan agar Australia menjadi negara yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara-negara maju lainnya melalui implementasi e-government yang tercanggih.